Oke, kita mulai ya. Anda mungkin ngerasa, kita semua ngerasa, kalau krisis yang terjadi sekarang ini, entah itu perang, ketegangan politik, semuanya tuh kayak kejadian yang terpisah-pisah. Tapi sebenarnya, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi di balik itu semua. Pernah punya perasaan aneh nggak belakangan ini? Kayak pijakan kita goyang gitu loh. Fondasi dunia yang kita kenal rasanya lagi bergeser. Kalau iya, Anda nggak sendirian. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, jawabannya ternyata bukan karena satu krisis tunggal. Kenyataannya, kita ini lagi ada di tengah-tengah perfect storm. Bayangin aja, ada 3 badai raksasa, datang barengan, saling bertabrakan, dan boom, semuanya berubah. Yuk, kita coba bedah satu persatu 3 badai ini, biar kita benar-benar paham apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dunia kita. 3 gangguan ini adalah gangguan teknologi kuantum, lalu ada gangguan iklim yang makin hari makin nyata, dan yang terakhir, gangguan perdagangan global yang lagi menyumbat urat nadi ekonomi dunia. Dan yang bikin gila, semuanya terjadi di waktu yang bersamaan. Oke, kita mulai dari badai yang pertama, pergeseran dari dunia digital ke dunia kuantum. Ini bukan cuma soal, komputer jadi lebih kencang, bukan. Ini soal teknologi kayak AI dan drone otonom yang sekarang bisa ngambil keputusan di medan perang lebih cepat dari otak manusia. Di saat yang sama, informasi banjir banget sampai kita bingung mana yang benar, mana yang hoaks. Inilah yang disebut matinya kepakaran. Nah, gabungan dari teknologi super cepat yang liar dan kebenaran yang kabur ini menciptakan sebuah realitas baru yang sangat nggak pasti. Badai kedua adalah gangguan iklim. Dan ini penting banget buat kita di Indonesia. Ingat krisis ekonomi dahsyat tahun 98? Itu kan didahului sama bencana kekeringan El Nino yang parah banget. Dan tebak apa? Fenomena itu sekarang kembali mengancam kita. Artinya, kita harus siap-siap menghadapi kekeringan, kebakaran hutan, dan potensi krisis pangan yang ujung-ujungnya bikin harga-harga melambung. Dan yang ketiga, gangguan perdagangan global. Ini bukan lagi soal teori ekonomi di buku. Ini beneran kejadian, secara fisik. Ada blokade di jalur-jalur kapal super penting kayak Selat Hormuz yang mengancam 80% pasokan energi buat Asia. Ada blokade di Laut Hitam yang nahan gandum dari Ukraina. Jalur pasokan dunia kita lagi disumbat. Dan efeknya ya terasa dari harga bensin sampai harga makanan di meja kita. Tapi, apa ini semua hal yang benar-benar baru? Kalau kita lihat ke belakang, sejarah menunjukkan kalau ini semua adalah bagian dari sebuah siklus. Ternyata, ada polanya loh. Jadi, perdagangan global itu sudah melewati 4 babak besar, mulai dari era jalur sutra yang hancur karena jatuhnya Konstantinopel. Lalu digantikan era penjelajahan yang dipimpin Spanyol dan Portugis. Kemudian muncul era Inggris yang didominasi oleh mesin uap. Dan yang terakhir, era Amerika setelah Perang Dunia, yang ditandai oleh dolar dan WTO. Poin krusialnya apa? Kini, setiap kali salah satu era ini terganggu dan berakhir, perubahannya itu total, nggak nanggung-nanggung. Produk yang dijual belikan berubah, teknologinya berubah, siapa lawan siapa dalam persaingan berubah, dan pada akhirnya pusat kekuasaan dunia pun ikut bergeser. Nah, pergeseran besar yang terjadi sekarang ini memaksa kita untuk mengubah cara berpikir kita yang paling fundamental, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Dari yang tadinya selalu mikirin efisiensi, sekarang kita harus mikirin resiliensi atau ketahanan. Selama puluhan tahun, mantranya itu utamakan efisiensi. Artinya, pokoknya cari biaya yang paling murah. Produksi dipusatkan di Tiongkok, stok barang seminimal mungkin, dan cukup bergantung sama satu pemasok. Risikonya apa? Sekali saja jalur itu putus, ya lumpuh semua. Nah, sekarang ganti total. Mantranya jadi utamakan resiliensi. Gak apa-apa deh bayar lebih mahal dikit, yang penting tahan banting. Ini artinya kita harus punya banyak pemasok, rantai pasok yang lebih regional, dan stok barang yang strategis. Biar gampang, bayangin aja Anda mau terjun payung. Efisiensi itu ya terjun cuma bawa satu parasut. Enteng sih, simpel. Tapi ada nggak penerjun payung profesional yang berani begitu? Nggak ada kan? Nah, resiliensi itu artinya bawa parasut cadangan. Emang lebih berat, lebih ribet, tapi ya itu yang nyelamatin nyawa kita pas ada masalah. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa survive atau bahkan berkembang di era baru yang serba kacau ini? Jawabannya, ada buku panduan baru yang perlu kita kuasai. Ada 4 kunci utamanya. Pertama, prioritaskan resiliensi di atas efisiensi. Itu sudah jelas. Kedua, terapkan redundansi. Selalu punya rencana cadangan, kayak parasut kedua tadi. Ketiga, perluas jangkauan Anda. Jangan cuma jago kandang, jadilah pemain regional. Dan keempat, ini yang paling penting, kuasai manajemen resiko.
Menguasai risiko itu artinya apa sih? Ini contoh praktisnya ya. Misalnya, pendapatan Anda kan dalam rupiah, tapi banyak pengeluaran dalam dolar. Lakukan lindung nilai atau hedging untuk melindungi diri dari gejolak kurs. Kelola piutang dengan hati-hati. Dan yang paling krusial, jaga arus kas. Karena ingat, di masa sulit, uang kas itu ibarat oksigen buat bisnis Anda. Nggak ada itu? Ya, lewat. Oke, sebagai penutup, ada satu pemikiran penting yang perlu kita renungkan baik-baik kalau kita mau selamat dari semua turbulensi ini. Peter Drucker, seorang guru manajemen legendaris, pernah bilang bahaya terbesar di masa-masa penuh gejolak bukanlah gejolak itu sendiri, tetapi bertindak dengan logika hari kemarin. Ini ngena banget sama kondisi sekarang kan? Cara berpikir yang membawa kita sukses di masa lalu justru bisa menjadi penyebab kegagalan kita di masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke Anda. Di tengah dunia yang aturannya lagi ditulis ulang ini, apakah Anda siap untuk melepaskan logika lama dan mulai bertindak dengan logika hari esok?